Oke, sekarang kita berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita bahas soal UMPTKIN tahun 2019 untuk tes kemampuan dasar di bagian matematika dasar. Nah, mungkin adik-adik sudah ada yang mempelajarinya, dan bagi adik-adik yang belum, silakan yang mau tahu jawabannya, silakan dicek di channel ini. Nah, di sini bisa kita lihat soalnya. Nah, ini kita akan bahas mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor terakhir. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa semakin paham. Oke, langsung saja kita bahas. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, nomor 101. Nah, ini mengenai topik di logika matematika. Nah, jadi materinya supaya adik-adik semakin paham. Nah, jadi saya coba bawakan sedikit materinya, ya kan? Nah, apa-apa saja materinya? Yang perlu dipahami di sini adalah modus ponens. Jika P maka Q, premis keduanya adalah P, maka hasilnya adalah Q. Nah, jika premis 1 P maka Q, premis 2 negasi Q, maka ini adalah negasi P. Ini namanya modus ponens, modus tollens. Nah, kemudian ada namanya silogisme. Jika premis 1, jika P maka Q, premis 2 Q maka R, maka jawabannya adalah P maka R. Nah, ini harus sama ya. Nah, oke. Jika anak tekun, belajar dan patuh pada orang tua, maka ini ada jika maka anak menjadi sukses. Nah, sambung lagi masih di 1-2, masih mengenai implikasi. Jika anak menjadi sukses, ini sama ya, maka orang tua bahagia. Nah, itu jadi kesimpulannya, jawabannya yang pertama untuk premis satunya, kesimpulan ya, ini udah kesimpulan. Berarti jika anak tekun belajar, jika anak tekun belajar dan patuh ya, dan patuh, maka orang tua bahagia. Itu kesimpulan yang pertama gitu. Nah, ternyata di premis ketiganya orang tua dikatakan di sini orang tua tidak bahagia gitu. Nah, berarti masuk kita kemari. Namanya modus tollens. Berarti kita negasikan ini, maka inilah yang kita negasikan. Negasi gitu ya. Berarti jawabannya anak tidak tekun ya. Jadi kita munculkan tidak tekun. Ini salah, ini benar. Kemungkinan ini jika anak tekun, ini salah ya. Nah, anak tidak tekun. Nah, di sini ada dan ya, ada kata dan di sini. Ini kan ada kata dannya. Mana tadi? Ini ada kata dan, maka negasinya harus menggunakan atau ya. Berarti ini yang ada kata ataunya. Nah, karena negasi daripada dan itu adalah atau, sedangkan negasi atau adalah dan. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 101. Oke, kita lanjut di soal 102. Siswa kelas 11 IPA sebuah sekolah terdiri atas 40 siswa
dengan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan 3:5. Jadi kalau kita jawab, ya kan, katanya banyak laki-laki dibanding dengan banyak perempuan, ya kan, banyak ini laki-laki dengan banyak perempuan 3:5. Jadi dari sini langsung kita cari berapa sih banyak pria gitu ya. Langsung aja 3 tambah 5, 8 kali 40. Karena totalnya 40, 40 bagi 8, 5 kali 3, 15. Berarti banyaknya wanita sini. Ini laki-laki ya, ini perempuan. Berarti sisanya 25 dong ya. Iya. Oke. Nah, katanya jika tinggi badan rata-rata seluruh siswa, jadi seluruh siswa ada kata seluruh, maka itu namanya X gap ya. X gapnya 160. Kemudian tinggi badan laki-laki rata-ratanya berarti X rata-rata laki-laki 165, yang ditanya perempuan. Oke, kita cari X gap sama dengan NL kali XL tambah NP kali XP dibagi dengan NL tambah NP. Nah, jadinya kita buat 165 dong ya. Sama dengan NL 15 kali 160. 165 bukan satu ini. Ini 160 ya, saya salah, 160 ditambah dengan 25 kali daripada rata-rata perempuan dibagi dengan 40. Nah, jadi kita coba kalikan. Yang mana yang kita kalikan? Berarti 160 kita kali dengan 40 ya. Oke, maka kita peroleh adalah 6.400. Nah, kemudian kita kalikan 15 kali 165. Nah, ini adalah sekitar 2475 sama dengan 25 XP. Nah, berarti kita kurangkan 6.400 dikurang 2.475, maka dapat 3925, itulah 25 rata-rata perempuan. Nah, jadi rata-rata perempuan kita tinggal bagi. Kita bagikan 3925 kita bagi dengan 25. Nah, jadi hasilnya adalah 157. Oke, jawabannya adalah D. Ini sangat mudah saya rasa ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal 103 ya. Diketahui selembar plat berbentuk persegi dengan kelilingnya 24 meter. Jika luas plat tersebut tidak lebih dari 3 kali K kurang 1 meter kuadrat dan K adalah bilangan real, maka batas nilai K A, K lebih kecil sama dengan 13, B kali besar sama dengan 13, C kali besar 0 lebih kecil sama dengan 13, D kali besar 1 lebih kecil sama dengan 13. Oke, kita coba jawab ya. Nah, keliling persegi ya, keliling persegi itu kan 24. Nah, keliling persegi itu kan 4 kali S sama dengan 24. Berarti S-nya 24 bagi 4 berarti 6. Oke. Nah, berarti katanya luas tidak lebih dari 3 kali K dikurang 1. Nah, karena sisinya 6, berarti kita ingat luas itu kan sisi pangkat 2, yaitu 6 pangkat 2, 36. Berarti dari sini kita peroleh 36 lebih kecil sama dengan 3 kali K dikurang 1. Ini boleh kita coret. 12 lebih kecil sama dengan K dikurang 1. Nah, berarti 12 tambah 1, 13 lebih kecil dari K.
ataukah lebih besar sama dengan 13? Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sekarang kita coba lanjut di soal nomor 104 ya. Dua orang anak mengendarai sepeda bergerak lurus ke arah yang berbeda dari satu titik dan waktu yang sama. Jika anak pertama bersepeda ke arah 30 derajat dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam, sedangkan anak kedua bersepeda ke arah 90 derajat dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam, maka jarak antara kedua anak tersebut setelah 20 menit adalah A. Akar 17 km, B. Akar 19 km, C. Akar 21 km, D. Akar 23 km. Nah, oke. Nah, di video sebelumnya di kode soal 1913 saya sudah membahas soal yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti bisa kita lihat di deskripsi model-model soalnya ya. Nah, di sini yang pertama kita hitung dulu. Kalau kita misalkan ini yang sudut 30 derajat kita misalkan adalah kecepatan daripada A, ya kan? Sama dengan 12 km per jam ya. Nah, kemudian PB-nya adalah 15 km per jam. Sedangkan waktunya bisa kita cek di sini, waktunya sama berangkat, tetapi yang ditanya selama 20 menit. Berarti T-nya adalah 20 menit yang harus kita rubah ke jam. Berarti 20 ya kan? Kalau misalnya menit ya kan, berarti harus kita bagi ke dalam 60 menit supaya dalam jam. Maka ini adalah 1/3 jam. Oke. Nah, sekarang berarti kita hitung jarak ya. Jarak daripada si A adalah itu kan kecepatan dikalikan dengan waktu. Berarti 12 kalikan dengan 1/3. Maka dia adalah 4 km. Kemudian jarak si B adalah PB kali T. 15 kali 1/3 yaitu 5 km. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita gambar ya, ini misalnya gambarnya, ini satu titik seperti ini. Kalau si A dia katanya sekitar 30 derajat ya. Nah, ini 30 derajat ya terhadap sumbu X. Misalnya inilah si A ya, kecepatan si A tadi. Nah, makanya inilah jaraknya. Kemudian di sini ini sejauh 90 derajat berarti siku-siku. Inilah si B. Nah, di sini jaraknya SB. Nah, inilah yang tadi yang 5 km, yang ini yang 4. Nah, bisa ya. Nah, jadi yang mau kita lihat adalah jarak dari sini kemari. Nah, ya. Kita misalkan ini titik B, ini titik A juga boleh. Ini O ya. Nah, jadi ini 30 padahal ini kan siku-siku tadi. Berarti ini 60 derajat. Nah, jadi kita lihat ya, dari mana 60, 90 kurang 30. Nah, berarti kita ingat aturan kosinus ya. Kita gunakan aturan kosinus. Oke. Nah, berarti AB ya kan? AB kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah dengan OA kuadrat Q dikurang 2 kali OB dikali OA kosinus BOA. Artinya kosinus dari sudut BOA. Nah, berarti AB kuadrat OB-nya tadi adalah 5. Inilah kita buat 5 ya. OB-nya 5 berarti 5 kuadrat tambah 4 kuadrat 2 kali 5 kali 4 kosinus 60. Berarti AB kuadrat 25 tambah 16 dikurang
Ini 2 kali 20 kali setengah. Ini kita coret. AB kuadrat 41 dikurang 20. AB kuadrat sama dengan 21, maka AB sama dengan akar 21. Oke, jawabannya adalah C. Demikian penyelesaiannya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 105 ya. Suatu penyakit yang disebabkan oleh virus menyebar di desa Sukamaju yang berpopulasi 1.000 orang. Setelah 3 hari, banyaknya orang yang telah terjangkit virus tersebut dapat dimodelkan dengan fungsi MT sama dengan 1000 per 3 tambah 122E pangkat 0,5 T. Pernyataan yang tidak tepat menggambarkan banyaknya penduduk yang terinfeksi virus setelah 3 hari adalah. Nah, A, 8 orang penduduk terinfeksi awal. 21 orang penduduk terinfeksi setelah 2 hari, 5% penduduk akan terinfeksi setelah 5 hari, 10% penduduk akan terinfeksi setelah 6 hari. Nah, jadi di sini kita lihat di sini populasi ada 1.000. Nah, di sini dibuat dalam persen. Nah, ini 5% dari 1.000 berarti sekitar 50 orang ya. 10% berarti 100. Sudah? Nah, oke. Nah, ini fungsinya adalah MT sama dengan 1000 per 3 ditambah 122 E pangkat min 0,5 T. Nah, jadi sebenarnya kita hanya mencocokkan saja. Nah, jadi kita cocokkan saja dengan mencoba ini. Boleh juga kita cari T-nya. Boleh. Nah, boleh kita uji misalnya untuk yang option A ya. Ketika misalnya T-nya 0 gitu ya, maka katanya M0 itu harus bernilai 8 orang. Nah, di sini kalau kita buat berarti M0 ya, M0 sama dengan 1000 dibagi dengan 3 ditambah 122 E pangkat min 0,5 kali 0. Nah, ini adalah 1000 ya dibagi dengan 3 tambah, nah E pangkat 0 jadinya kan. Nah, setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi 122. Nah, 1000 dibagi dengan 125 yaitu 8. Nah, ini benar gitu. Oke, bisa ya. Nah, kemudian yang B, kalau kita tes dia, ketika T-nya adalah 2, maka M2 dia katanya 21 orang. Nah, berarti M2 sama dengan 1000 kita bagi dengan 3 tambah 122 E pangkat itu adalah min 0,5 kali 2 ya. Berarti ini sama dengan 1000 kita bagi dengan 3 tambah 122 dikali ya E pangkat min 1. Bisa ya? Atau 1000 dibagi dengan 3 tambah 122 per E gitu. Nah, mungkin ada sebagian yang tidak paham dengan nilai E. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan nilai dari logaritma yang diketahui biar lebih gampang ya. E kalau misalnya kita ingat E itu sama dengan 2, ya di sini saya buatkan E adalah 2,
718 gitu. Sebenarnya panjang ini 28 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita ambil saja 2,7 gitu ya. 2,7. Nah, jadi kita bagikan. Nah, berarti 1000 ya. Sini 1000 kita bagi 122 kita bagi dengan 2,718. Coba ya. Kita bagikan 122 kita bagi dengan 2,7 ya, berarti 45 gitu. Maka ini kita buat 3 ditambah, ini sebenarnya hasilnya 45,18, saya genapkan 45. Jadi ini 1000 dibagi dengan 48. Nah, jadi 1000 kita bagi dengan 48 itu sekitar 20,83 atau boleh kita genapkan 21 hari. Nah, ini benar gitu. Nah, jadi ketika kita cek seperti ini, nah ini memang soalnya harus kita uji. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya di mana untuk yang D. Karena di sini kuncinya ketika misalnya dia pangkatnya ini harinya ganjil maka dia kemungkinan salah. Jadi dia harus benar. Karena di sini 0,5 ya. Oke, berikutnya kita coba yang D ya. Yang yang D aja yang D karena dia genap lebih gampang ya. Kalau D dia berarti ketika dia T-nya sama dengan 6 maka M6 itu harus bernilai 100 orang. Nah, misalnya yang mirip-mirip lah, bersamaan lah, ya. Nah, kita coba di sini berarti M6 itu sama dengan 1000 kita bagi dengan 3 ditambah 122 E pangkat yaitu 0,5 kali 6 berarti 3 ya. Oke, nah ini bisa kita buat berarti 1000 dibagi dengan 3 tambah 122 per E pangkat 3. Nah jadi 2,7 kalau kita kalikan dengan 2,7 kemudian kali 2,7 maka hasilnya adalah 19,6. Nah ini jadinya 1000 dibagi dengan 3 tambah 122 dibagi dengan kita buat 19,68 gitu ya. Nah oke, sekarang kita lanjutkan 1000 dibagi dengan 3. Nah kita bagikan 122 ditambah dengan 122 dibagi dengan 19,68 itu sekitar 6,19. Jadi 1000 kita bagi dengan 9,19. Nah jadi ini sekitar 1000 dibagi dengan 9,19 itu 108 gitu. Jadi 108. Nah inilah yang mendekati ke sini gitu ya. Nah kalau yang ini saya uji tadi ya, kita ujikan. Nah ini pasti kalau kita cek ini kemungkinannya salah. Jadi yang mendekati dengan 100 hanya ini gitu ya. Oke, kita coba. Nah ini tadi hampir benar ya. Oke, nah kita uji yang paling mendekati itu di D. Ini D mendekati juga. Nah ini kita tes. Oke, yang C ya berarti dia harus 50 ya. Berarti dia ketika T-nya 5 hari, maka M5 itu adalah sekitar 50 orang. Berarti M5 sama dengan 1000 dibagi dengan jadinya berarti 3 ditambah 122 dikali E pangkat min 2,5 ya. Kita boleh kita buat 1000 dibagi dengan 3 tambah 122 per E pangkat 2,5. Nah jadi 1000 dibagi dengan 3 tambah. Nah kita lihat kalau dia E pangkat 25 E pangkat 2,5
Boleh kita lihat. Di pangkat 2,5 itu sekitar 12,18 gitu ya. Oke, nah ini berarti sama dengan 1000 dibagi 3 tambah, nah coba kita bagikan 122 ya, 122 kita bagi dengan 12 ya, 12,18 berarti sekitar 10 gitu. Nah oke, berarti ini jadinya sekitar 10. 1000 kita bagi dengan 13. Nah coba 1000 kita bagi dengan 13 itu sekitar 76. Nah yang paling dekat itu adalah di sini gitu ya. Jadi ini pernyataan yang tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C ya. Oke, jadi yang ini yang tidak tepat. Oke, demikian penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 106 ya. Pak Budi sebagai petani kopi menghasilkan 3 jenis kopi, yaitu kopi Robusta, Arabica, dan Luwak. Pak Budi kemudian mengemas kopi tersebut per 1 kilogram dan didistribusikan kepada 3 warung kopi per bulan dengan jumlah tertera pada tabel. Nah, di sini ada warkop 110, nah di sini ada totalnya ya. Harga kopi Robusta 45.000 per kilo, kopi Arabica 90.000 per kilo, dan kopi Luwak 200.000 per kilo. Jika kopi ini habis terjual setiap bulannya, maka total pemasukan yang diterima Pak Budi adalah, ya ini ada 4.060, 4.700, 5.060, 6.700. Nah jadi walaupun panjang soalnya, sebenarnya ini gampang ya. Hanya kita melihat berapa banyak sih untuk Robusta gitu aja. Nah kita lihat dulu di kopi Robusta. Nah, kopi Robusta totalnya adalah 32 paket. Jadi artinya per kilo berarti 32 kilogram. Pendapatan dari sini berarti 32 kita kalikan 45.000 gitu ya. Benar kan? Nah, jadi kita buat 32 kali 45 kosong, ini 15. 15 tambah 3, 15 tambah 8, 23, berarti tambah 1, 24. Benar ya? 4 kali 3, 12 tambah 2, 4. Berarti 1.440.000. Benar ya? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjut untuk kopi Arabica ya. Arabica itu ada totalnya 14 tambah 4 berarti 18. Nah, jadi pendapatan kita tinggal kalikan aja. 18 kali 90.000 ya. Nah, oke. 9 kali 8 itu 72. 9 kali 1 9 tambah 7 6 berarti ini oke, 1.620.000. Nah, kemudian kopi Luwak itu di situ sekitar 10. Nah, jadi pendapatannya katanya tadi kita kalikan 200 ya kan, 200.000 ya. Nah, jadi totalnya adalah 2 juta. Oke. Nah, sekarang total pendapatannya kita lihat. Pendapatan berarti langsung kita buat jumlahkan. Ini jadinya 1440 tambah 1620 berarti sekitar ini 60, ini 3 juta. 3 juta ya, 3.060.000 ditambah 2 juta. Jadinya 5.060.000 ya. Oke, jawabannya adalah C ya. Ya, demikian cara menyelesaikannya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 107. Pak Darwis membeli 10 kg kopi jenis pertama dengan harga 12.000 per kilogram.
dan 10 kg kopi jenis kedua dengan harga 18.000 per kilogram. Kedua kopi itu kemudian dicampur dan dijual lagi. Jika Pak Darwis menginginkan keuntungan sebesar 20%, maka harga kopi campuran per kilogram adalah 12.000, 18.000, 20.000, 24.000. Nah, oke, sekarang kita langsung jawab saja dengan sangat mudah ya. Kita cari langsung harga beli gitu ya. Hai, harga jual ya, harga jual. Nah, harga jual adalah 100 ya kan, 100 ditambah dengan persen untung per 100% kalikan dengan harga beli. Nah, harga belinya adalah harga beli yaitu 10 kali 12 berarti 120.000 tambah 10 kali 18 berarti 180.000. Berarti totalnya 300.000. Iya, jadinya kita langsung 120 ya. 120 per, dari mana 120? 100 tambah 20% gitu. Dibagi dengan 100 kali dengan 300.000. Bisa ya? Nah, ini tinggal kita coret saja. Maka ini adalah 36.000 ya kan? Harga jual untuk 20 tadi, 20 kilogram. Nah, jadi kalau misalnya kita buat berarti ini kan kita per kilogram. Berarti harga jual per kilogram jadinya 36.000 dibagi 20. Ini kita coret. Jadi kita buat di sini 20, ini 36.000 per kilogram ya, tapi karena dia bukan bagi 20 salah. Ini kita bagi 2 karena dia kan ada 2 kopi, berarti jadi 18.000 ya. Jadi jawabannya adalah boleh ya. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 108 ya. Suatu sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dari 300 siswa yang ada, 118 orang mengikuti PMR, 124 mengikuti kegiatan pramuka, dan 142 mengikuti kegiatan seni. Jika 35 siswa mengikuti PMR dan pramuka, 40 siswa mengikuti kegiatan PMR dan seni, 38 siswa mengikuti pramuka dan seni. Maka siswa yang mengikuti ketiga kegiatan tersebut sebanyak A 27, 28, 29, 30. Oke. Nah, kita langsung buatkan aja biar lebih gampang pakai diagram pen ya. Nah, oke, di sini kita buat yang PMR, oke. Kemudian di sini yang pramuka, kemudian di sini ada seni. Nah, jadi di sini yang ditanya siswa yang mengikuti ketiga, berarti kita misalkan di sini X gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi 35 PMR dan pramuka. PMR dan pramuka berarti ini 35 dikurang X ya. Kemudian di sini berikutnya sudah ini 35 baru 40 mengikuti PMR dan seni. PMR dan seni berarti di sini 40 dikurang X. Kemudian di sini 38 siswa mengikuti pramuka dan seni. Pramuka dan seni berarti sekitar 38 kurang X. Nah, jadi yang ini berarti PMR-nya, PMR kita langsung dari sini. 118 dikurangi dengan ini. Berarti 118 dikurang 75. Iya, ini tadi sekitar berapa tadi ini? 40 ya, berarti 75. Jadi kita lihat dari sini 75 ya. Nah, berarti 118 dikurang 75, 3 berarti 43. Oke. 43 tambah X. Kemudian di sini untuk pramuka adalah 124.
Jadi 73 ya kan, 124 dikurang 73. 1 di sini 5, berarti 51 ditambah X. Kemudian sini ada 142. Jadi 142 kita kurangi dengan 78. Ya, berarti di sini 3. Oke, coba ya. Ini 38, di sini 40 ya. 38 40 berarti 78. Nah, di sini 12 berarti ini 4 ya, 12 4 berarti sini 13. Nah, ini 6. Berarti jadi 164 ya, 64. Oke, berarti ini 64 tambah X ya. Nah, jadi kita langsung hitung ya kan. Oke, kita buat jadinya jumlahkan semuanya 43 ini X-nya habis kemari, pasangannya tinggal X yang ini ya. Oke, berarti jadinya 43 tambah 35 tambah 51 tambah 38 tambah 40 tambah 64 ditambah X sama dengan 300. Nah, jadi kalau kita totalkan berarti ini kalau kita buat jadinya kita jumlah dulu ya. 43 ditambah 35 ya kan. 43 tambah 35 tambah 51 tambah 38 tambah 40 tambah 64. Oke, hasilnya adalah 271 tambah X sama dengan 300. Jadi X sama dengan 300 dikurang 271 yaitu 29 orang. Oke, demikian penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 109 ya. Andi ingin membuat kotak tanpa tutup yang memiliki alas persegi dan luas permukaan 108 cm kuadrat. Volume maksimum dari kotak yang dapat dibuat adalah, oke, kita coba jawab ya kan. Nah, luas permukaan daripada balok ini adalah kita lihat luas permukaannya ini adalah 4 kali panjang kali lebar, lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Nah, itu dia untuk luas permukaannya. Jadi 108. Nah, karena di sini dia tanpa tutup ya kan. Ini kalau dia pakai tutup tanpa tutup, berarti kalau kita gambar seperti ini ya kan. Nah, ini dia. Nah, berarti yang berisi itu di sini ini ya kan, ini dan belakang. Jadi dia tanpa tutup. Nah, jadi 108, yang ini S, yang ini S, ini kita misalkan tinggi. Jadinya berarti S kuadrat tambah, karena ada 4 juga ini T. Ini kalau dihitungkan S kali T, S kali T, berarti 4 kali S kali T. Nah, oke, kemudian 4 ST sama dengan 108 dikurang S kuadrat. T sama dengan 108 dikurang S kuadrat dibagi 4 S gitu ya. Oke, ini dia. Nah, kemudian kita hitung di sini volumenya. Oke, volumenya kita hitung. Nah, di sini volume ya kan, itu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya ya S, ini juga S, yang ini adalah T ya. Nah, oke, S kuadrat dikali, gantikan 108 dikurang S kuadrat per 4S. Nah, ini kita coret, jadinya S kali 108 ya kan. 108 dikurang S kuadrat dibagi S gitu. Bukan dibagi S, dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, oke, langsung kita kalikan jadinya gini. 1/4 kali 108S ya. Oke, dikurang
seperempat S pangkat 3. Nah, itu dia volumenya. Nah, jadi 108 bagi 4 berarti 2 108 dibagi 4 berarti 28 berarti 27 ya. Oke, jadi ini 27S ya kan dikurang seperempat S pangkat 3. Nah, jadi supaya volumenya maksimum, maka kita harus turunkan sama dengan 0 ya. Nah, ini jadi dia harus turunkan sama dengan 0. Jadi P aksen itu untuk max ya, 0. Oke, langsung kita buat, turunkan. Ini jadinya 27 dikurang 3/4 S kuadrat sama dengan 0. Jadi ini kalau kita buat 27 sama dengan 3/4 S kuadrat. Ini kita coret di sini 9, berarti S kuadratnya adalah 36. Nah, jadi S-nya adalah 6. Jadi dapat kita 6. Maka di sini yang ditanya adalah volume. Volume berarti 6 pangkat 3 ya. Nah, berarti 6 pangkat 3 jadinya 216 ya. Sorry, salah. Bukan ini kan kubus ya, sorry ya. Ini nggak ada jawabannya kalau 21 ini. Nah, kita substitusi ke sini. Volumenya berarti, ini tadi volume kan berarti jadinya panjang kali lebar kali tinggi ya. S kuadrat 36 kali tingginya. Ini tinggi kita cari kemari. 108 dikurang 36 per 4 kali 6 berapa tuh? 24 ya. Oke, coba. 108 dikurang 36. Berarti 72 ya. 72 bagi 24, 3. Ya benar ya. 72 bagi 24, 3 ya. Oke, ini kali 3. Maka ini 8 jadinya 108. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian maka volumenya adalah 108. Itu dia. Oke, sekarang kita jawab soal yang terakhir dari matematika dasar 1915 ya. Dua buah tangki berbentuk tabung akan diisi air hingga penuh. Perbandingan diameter tangki pertama dengan tangki kedua 1:2. Oke, langsung saya buat di sini. Diameter 1 banding diameter 2, 1:2. Ini 2R1, 2R2, 1:2. Artinya R1 itu banding R2 itu adalah 1:2 gitu ya. Nah, dari sini kita temukan bahwasannya R2 itu adalah 2 kali R1. Oke, itu dia. Nah, jadi kita buat. Kemudian sedangkan perbandingan tinggi tangki pertama. Nah, tinggi tangki berarti tinggi tangki pertama banding tinggi tangki kedua itu adalah 4:1. Ya kan? Berarti tangki 2 sama dengan 1/4 tangki pertama tingginya ya. Nah, ini untuk tinggi tangki kedua 1/4 dari tinggi tangki pertama. Nah, jika debit air dari keran yang mengalir dari kedua tangki sama, maka pernyataan di bawah ini yang tepat jika kedua tangki diisi bersamaan. Tangki pertama dan tangki kedua penuh secara bersamaan. Tangki pertama 2 kali lebih cepat penuh dibandingkan dengan tangki kedua. Tangki kedua 2 kali lebih cepat penuh dibandingkan dengan tangki pertama. Tangki pertama 4 kali lebih cepat penuh dibandingkan tangki kedua. Nah, oke, kita lihat di sini berarti Q1 sama dengan Q2. Ingat, Q adalah volume dibagi dengan waktu. Nah, waktu di sini kita buat aja TW biar jangan sama ya. Nah, berarti volume 1 per TW1 sama dengan volume 2 per TW2. Oke? Atau boleh kita buat berarti TW1 banding dengan TW2 ya, volume 1 per
volume 2. Artinya di sini pi R1 kuadrat T1 per pi R2 kuadrat kali T2. Ini kita coret aja. Berarti TW1 per TW2 sama dengan R1 kuadrat kali T1 R2 kuadrat kali T2. Nah, R1 kuadrat di sini tadi R1-nya 2 R, ini kita buat aja P1 R1 kuadrat kali T1 ya, per P2-nya berarti di sini ini R2 ya, R2 kuadrat berarti 2 kali R1 kuadrat dikali dengan T2 tadi seperempat T1. Oke. Ini bisa kita buat menjadi R1 kuadrat kali T1 per 4 R1 kuadrat kali seperempat T1. Ini kita coret. Oke, T1-nya kita coret. Nah, 4 kali seperempat berarti 1 banding 1. Nah, jadi 1 banding 1. Nah, berarti waktunya itu berarti sama gitu ya. Berarti jawabannya itu tangki pertama dan tangki kedua penuh secara bersamaan. Oke, jawabannya adalah A. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal TKD untuk matematika dasar UMPTKIN kode 1915. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.